Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat untuk kita semuanya. Bapak Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih sekali atas ini siang-siang mengadakan sosialisasi karena tadi udah di kelompok pertama kelas 10 dan kelas 11. Sekarang waktunya dengan kelas 12. Agak masa ya sekarang putra-putri Bapak Ibu udah kelas 12, bentar lagi mau kuliah. Amin. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan, disehatkan. Amin. 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 Sini baik kita mulai aja. Untuk mulai acara kita bisa mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara kita ini lancar. Nah, baik Bapak Ibu yang terhormat, kita mulai saja acaranya dengan acara yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Taruna. Nah, baik. Sambil menunggu lagi disiapkan untuk lagunya, Bapak Ibu nanti silakan boleh untuk presensi, bisa mengisi di kolom chat. Baik, lanjut saja. Ini Pak Sarif udah ada, Pak Sarif? Pak Sarif udah ada, Pak Sarif? Halo Pak Sarif? Halo, Ibu. Waalaikumsalam. Baik, kita sambil persiapan untuk lagu Indonesia Raya dan Mars Taruna Bakti. Langsung aja untuk ini kita untuk berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Pak Hadi Sari. Kali ini ya. Video baik, mulai aja. Mulai aja, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording in progress. Mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, berkenan mengijabah doa dan harapan kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Amin. yang kasih sayangnya tiada batas, yang kasih sayangnya menembus berbagai sisi kehidupan hamba-Nya. Curahkan kasih sayang kepada kami, pada keluarga kami, orang yang kami cintai dan mencintai kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dan maafkan segala dosa dan hilaf kami, kesalahan kedua orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, orang yang mencintai dan kami cintai. Seandainya Allah tidak memaafkan kami, tentu kami termasuk orang yang merugi. Dosa yang sengaja ataupun tidak, kecil ataupun besar, terasa ataupun tidak. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, siratal mustaqim, jalannya para nabi, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang yang jujur dan benar, jalannya orang-orang yang soleh, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Dan kami berikan kekuatan lahir batin kepada kami dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kami, karena kami sadarkan tanpa kekuatan darimu, kami ini bodoh tanpa ilmu darimu, kami ini miskin tanpa kekayaan darimu. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Tuhan, kami jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur atas anugerah nikmat yang tiada taranya darimu, dan jadikan juga kami hamba-Mu yang pandai bersabar atas ujian, cobaan, musibah,
saudara-saudara kami, baik yang sudah meninggal dunia atau yang terkena musibah, diberikan kesabaran dan sebagai kifarat menghapus dosa dan kesalahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahi rezeki kepada kami, keluarga kami, dengan rezeki yang berlimpah, halal dan barokah untuk bekal dunia dan akhirat kami. Amin. Jadikan negeri ini negeri yang aman dan damai, jauh dari fitnah, jauh dari perselisihan. Pada akhirnya kami serahkan segala urusan kepada-Mu ya Allah, karena kami dalam genggaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Pak Haji Sarif dan memimpin doa. Mudah-mudahan doa yang tadi dijaga oleh Allah. Nah, selanjutnya kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Taruna Bakti. Bapak Ibu silakan boleh berdiri terlebih dahulu. Ya, baik. Bapak Ibu mohon maaf karena di sini untuk air. Ya. Sebentar Bapak Ibu. Indonesia, aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Belajar cintamu yang dikejar, tujuan tekan suci, taruna bakti. Berkembang sayangku hati
silakan boleh kembali. Terima kasih. Nah, kami ingatkan kembali Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, silakan boleh cek di kolom chatnya dan boleh untuk melakukan presentasi terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan ke acara inti pemaparan mengenai sosialisasi PTMT di SMA Taruna Bakti oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Asep Gunawan. Kepada Pak Asep Gunawan. Halo Pak. Halo, terdengar semuanya? Halo Pak. Sudah siap? Siap. Maka Bapak. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon maaf Ibu Bapak semua yang diganggu aktivitas di hari ini. Karena bagi kami bahwa titipan amanah yang Allah berikan pada Ibu Bapak semua jadi tanggung jawab bersama. Apapun perubahan, apapun peraturan, kita harus bersama-sama untuk melakukan. Dan berkallah di kelas 12 ini yang terhormat pembina kita Bapak Yudi Dharma atau Ibu yang hadir di Zoom ini. Terima kasih. Terus Bapak pengawas kita juga, Bapak Agus, kebetulan putrinya di kita kelas 12. Dan pengurus kita, Bu Ranita, juga putrinya di kelas 12. Jadi komplit kalau kelas 12. Pembina ayah, pengawas saya, pengurus saya. Mudah-mudahan ini jadi motivasi berlebih bagi kita untuk terus menghebatkan Taruna Bakti. Ada beberapa hal yang saya akan sampaikan sebelum pada intinya. Yang pertama adalah berita bahagia. Tadi pagi 9.30 sebelumnya kita mengikuti TO Erlangga yang setiap tahun kita ikutin karena bagi kami itu bagus dan nasional. Ternyata putra kita menjadi nilai tertinggi se-Indonesia TO-nya untuk AN kelas 11. Dan kebetulan tahun ini asesmen nasional bukan ke kelas 12 tapi ke kelas 11. Dari Agustus kami siapkan, mohon doanya Ibu Bapak semua, keterwakilannya bukan satu angkatan, tapi dari satu angkatan itu dipilih oleh sistem dinas untuk mewakili kita. Ada 45 siswa dan cadangannya 5, jadi ada sekitar 50. Dan simulasi sudah 2 kali, insya Allah tanggal 27 sampai 30 kita akan melaksanakan. Mudah-mudahan nilainya terbaik. Di dalamnya ada literasi, ada literasi, ada penilaian karakter, sikap, ada penilaian lingkungan belajar. Mudah-mudahan semuanya dapat hasil terbaik sebagai perwakilan atas nama Taruna Bakti. Yang kedua, berkallah ibu ini putra putri kita yang putra fisika lolos untuk provinsi dan 2 hari lalu berproses sekolah, dan tadi pagi yang biologi juga lolos provinsi berproses. Mudah-mudahan dapat nilai terbaik sehingga nama harum Taruna Bakti terus terjaga. 2 minggu lalu ITB bekerja sama dengan SIPA University dan kemitraan dengan sekolahnya di Bandung, swasta yang mewakilinya adalah Taruna Bakti, dan karya ilmiah yang dipaparkan sangat luar biasa, sehingga kemungkinan tahun depan mudah-mudahan semua kondisi dalam keadaan baik, kita akan diundang ke Jepang. Dan SMA negerinya di Kota Bandung yang dipilih 1 dan swastanya. Mudah-mudahan senantiasa kepercayaan ini kita jaga untuk terus menghebatkan Taruna Bakti. Yang berikutnya nanti data lebih penting lagi akan saya sampaikan kepada Ibu Bapak mengenai perkembangan terbaru mengenai kelas 12 ini, terutama lulusan kemarin yang betul-betul 1 tahunnya
ibu semua adalah hasil dari kerjasama. Nah, karena itu maka yang di rumah, yang sekolah lewat wali kelas, kami secara sistem akan terus mengupayakan berbagai evaluasi agar kualitas kita tetap terjaga bahkan meningkat. Karena sampai hari ini diberkahi Allah SNMPTN kita terjaga dengan baik, bahkan tahun kemarin naik, termasuk SNMPTN kita kemarin naik signifikan sekali, hampir 60% SBMPTN. Nah, karena itu ini buah dari proses perjalanan kinerja ibu bapak di rumah dalam pembimbingan dan kami di sekolah dalam layanan pembelajaran. Karena itu saya ingin meyakinkan pada ibu bapak semua bahwa kesuksesan putra putri ibu semua bukan hanya tanggung jawab kami, tapi tanggung jawab semua. Kami, ibu bapak, termasuk putra putri semua. Makanya saat ini mungkin gejolak yang terjadi pada putra putri ibu semua adalah tingkat kesetresan mungkin ya, karena tugas ulang kita buat setiap tahunnya 1 tahun, di sekolah lain kita hanya 1 semester. Karena semester 2 adalah pengulangan, tryout, dan ujian. Nah, karena itu mohon bersabar. Jangan menjadi bagian keluhan yang dilakukan siswa kepada sekolah. Tapi ibu menjadi bagian terpenting untuk menguatkan seperti di sekolah. Agar kita terus bersabar. Karena kuncinya adalah kesabaran Bapak semua. Nah, karena itu saya senantiasa yakinkan kepada wali kelas, berterima kasih kepada orang tua yang terus membimbing. Jadi kalau orang lain mungkin masih ada yang berkeliaran di jam-jam sekolah, kita sampai sore pun mungkin ada anak yang mau. Makanya TP Semat itu wajib, karena kita ingin UTBK-nya baik dari sisi TPS-nya, mata pelajaran yang disiapkannya dipersiapkan semata. 3 tahun lalu tidak ada soal matematik fisika kita, karena langsung TPA dan itu perubahannya cuma 1 bulan, termasuk tidak ada ujian. Kemarin kita siapkan semata mungkin dan hasilnya sangat signifikan. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik. Kita akan mulai izin share screen. Posisi saat ini ada di 130. Ya. Apakah terlihat ibu bapak semua? Terima kasih. Ya, kami sosialisasi untuk PTMT ini dimulai dari tanggal 29 Agustus. Saya diundang oleh KCD yang mewadahi Kota Bandung Setengah Cimahi untuk melaksanakan PTMT tahap 2. Karena tahap 1 memang perencanaannya sudah dari dulu, sehingga ada beberapa sekolah yang sudah mulai per tanggal 8 September. Sebagian besar, mungkin banyak sekali lah, hampir lebih dari 80% mungkin ya, bahwa tahap 2 itu yang sama dengan kita memulai. Nah, setelah itu kami berproses dengan pengurus, karena dibalik harus kita melaksanakan PTMT, harus ada penyelesaian validasi dari Monep, dari dinas provinsi yang mewadahi KCD itu, dari dinas kesehatan, dari dinas kecamatan, untuk memvalidasi 30 instrumen kelayakan PTMT. Tepat hari Jumat, berarti Jumatnya tanggal 10, bahwa SMA Taruna Bakti 100% layak untuk PTMT. Nah, karena itu akhirnya semua instrumen yang menyangkut terhadap perlengkapan yang melekat sebagai kewajiban itu kita lengkapi. Nah, inilah landasan hukumnya. Ada SKB 4 Menteri, ada peraturan menterinya sendiri, dan ada peraturan wali kota yang terbaru, yakni nomor kabar 3 tahun 2021. Apa sih tujuan PTMT itu? Untuk membantu pelaksanaan PTM. Jadi makanya uji coba namanya. Gitu. Jadi 4 minggu pertama itu dari kita akan mulai tanggal 20 namanya uji coba. Uji coba dalam hal memandu nanti mudah-mudahan di new normal itu benar-benar PTM. Yang kedua adalah mendorong kolaborasi antara orang tua, guru, siswa dalam berdaya belajar dalam menghadapi pandemi. Yang ketiga adalah memastikan
Siswa mendapatkan pengalaman belajar bermakna, artinya langsung bertemu. Yang keempat, memastikan keamanan warga sekolah, keselamatan warga sekolah, dan memandu pembiasaan dalam mematuhi 5M secara mandiri dan penuh kesadaran. Apa sih ruang lingkupnya? Ruang lingkupnya itu ada 3, persiapan dan pelaksanaan protokolnya, dan alur prosedur kalau terjadi kasus COVID pada saat PTMT. Persiapan kita sudah lakukan dan sudah divalidasi kelayakan kelasnya, kelayakan alurnya, kelayakan ruang isolasinya, kelayakan persiapan kebutuhan lainnya sudah selesai. Dan kita tinggal berangkat. Protokolnya memang itu kewajiban kita yang setiap saat kita akan siapkan, baik prosedurnya dari mulai prosedur keberangkatan, pulang, pelaksanaan di dalamnya. Alur dan prosedurnya kami siapkan. Ada ruang isolasi lain sebagainya, karena nanti setiap hari akan ada yang datang menep dinas yang terkait dan terkena. Baik. Nah, tahapannya seperti apa? Uji coba itu 4 minggu dengan kapasitas 25%. 4 minggu kita berarti dari tanggal 20, hari Senin. Lalu setelah itu ditinjau, dievaluasi. Apakah Kota Bandung layak melanjutkan ke masa transisi dengan kenaikan maksimum di 50% kapasitas kelas. Dan perlu dipahami Ibu Bapak semua, bahwa PTMT itu hanya 120 menit. Dan itu pun harus dapat izin dari orang tua. Jadi sekolah tidak boleh mewajibkan, walaupun diizinkan oleh pemerintah, tapi tidak boleh mewajibkan. Maka yang berwenang mengizinkan putra-putrinya adalah orang tua. Dan bukti tulisnya nanti diangket. Baik. Karena itu, maka SMA Taruna Bakti memutuskan gagasan ini bertahap sekali. Dari mulai kami berdiskusi di manajemen dengan dinas provinsi, dengan pengurus, dengan wali kelas, terakhir kemarin dengan seluruh guru di SMA Taruna Bakti, bahwa PTMT hanya melibatkan kelas 10 dan kelas 11. Saya ulangi, PTMT yang uji coba yang 4 minggu ini hanya melibatkan kelas 10 dan kelas 11. Tahap uji coba ini 2 minggu pertama kelas 10 dan 2 minggu kedua adalah kelas 11, dengan tidak mengubah jam, tidak mengubah jadwal, tidak mengatur apapun, hanya memindahkan fisik anak. Artinya laptopnya dibawa. Laptopnya dibawa ke sekolah. Toh saat ini efektivitas dari pembelajaran online kita mengenai Pentep yang sudah membuat salah satu solusi dalam pembelajaran langsungnya dalam menjelaskan, itu saat ini masih sangat efektif. Karena itu kami hanya memindahkan fisik sebagai pembiasaan uji coba. Kelas 12 kami tidak libatkan dalam uji coba ini, karena kelas 12 setiap waktunya sangat berguna. Berarti kita dengan tidak melaksanakan kelas 12 itu, kalau Ibu Bapak bisa pahami adalah karena 120 menit kita mulai jam 8, selesai jam 10. Kalau paginya pikon, siangnya PM. Berarti ada jeda waktu yang kami spendkan 1 jam itu untuk kelas 10-11 di jam ke-5 dan istirahat. Dan kalau itu dilakukan kelas 12 hanya untuk uji coba, sayang waktu itu. Makanya Ibu Bapak semua bersabarlah. Kuatkan anak kita untuk saat ini online untuk kelas 12 masih efektif. Karena kalau itu kami jalankan untuk kelas 12, maka ada beberapa kendala. Mulai dari kalau jam ke-5-nya lab harus susulan. Mulai dari kalau jam ke-5-nya ulangan harian harus susulan. Mulai dari olahraga, TBI, itu sangat berdampak. Jadi sangat riskan kalau kelas 12 dilibatkan dalam uji coba. Dan uji coba pun kami lakukan hanya 4 hari, Senin sampai Kamis. Karena itu, saya memberi keputusan
keputusan ini kalau tidak nyaman mohon maaf, tapi semata-mata untuk menyelamatkan efektivitas pembelajaran kelas 12. Agar tujuan kami untuk lebih baik lagi dari sisi lulusannya, baik perguruan tinggi negeri, swasta dan luar negeri, makin betul-betul Ibu Bapak yakin itu akan tercapai. Baik. Nah, pelaksanaannya kapan sih kelas 12? Pelaksanaan kelas 12 akan kami tinjau setelah evaluasi dan setelah evaluasi uji coba kelas 10 dan kelas 11. Kalau layak, maka saya berharap seperti yang akan dijalankan oleh pengurus yayasan ke setiap unit akan ada hybrid learning. Sehingga konsepnya tidak boleh ada siswa yang ada perlakuan berbeda antara di sekolah dengan di rumah. Karena itu, salah satu jawabannya adalah hybrid learning ini. Artinya, anak nanti ketika hybrid learning, kelasnya kita lengkapi kameranya 360 derajat, guru bisa melihat antara yang di rumah dengan yang di dalam kelas, pembelajaran juga bisa di whiteboard ataupun di pen-tab. Tapi, kalaupun pemerintah mengizinkan 100%, Ibu Bapak boleh nanti kalau angket kami sudah mulai sebarkan, untuk tidak bergabung di offline. Boleh. Apalagi kalau, maaf banget, di rumah ada orang tua yang boleh jadi anaknya pulang bersinggungan atau dengan yang lainnya, maka bagi kami keselamatan adalah segala-galanya. Karena itu, kami akan tindak lanjuti nanti untuk kelas 12. Diinformasikan lebih lanjut lewat wali kelas. Kalau hybrid learning ini bisa segera misalkan akhir Oktober atau awal Oktober, atau setelahnya kita awal ajaran baru, maka pembelajaran bukan normal, tapi ada peningkatan ke yang lebih baik, yakni pelayanan kita, baik yang anak mau datang ke sekolah maupun yang memilih di rumah, semuanya sama. Karena apa yang dilakukan tujuannya adalah tidak boleh ada perbedaan yang didapatkan oleh putra-putri itu semua. Terlebih kelas 12, setiap waktunya bagi kami sangat penting. Karena setiap gurunya dalam awal ajaran baru, dia sudah merancang per tanggal berapa, per bulan kapan harus selesai seluruh materi, sehingga kelas 12 semester 2 itu benar-benar mengulang materi kelas 10, kelas 11, dan menyiapkan ujian untuk kelulusannya SMA kita. Apa sih hybrid learning itu? Inilah yang dimaksud hybrid learning. Nanti ada papan tulis di kelas, seperti yang gambar ini Ibu Bapak semua. Nanti ada display, ada kamera, ada laptop guru di sini, ada mikrofon, sehingga nanti kalau ada pertanyaan dari areal ini, putra-putri Ibu yang kebetulan nanti bisa hadir ke sekolah, itu bisa terdengar baik ke depan ke gurunya, terlebih kepada putra-putri yang ada di rumah, dengan yang di rumah itu adalah bisa terlihat di belakang. Jadi nanti kami akan tembak kamera ke belakang untuk melihat kondisi yang di rumah. Gitu. Jadi ini jawaban ke depan, kita akan mengoptimalkan seluruh layanan. Tapi maafkan, kelas 12 tidak kami libatkan dalam uji coba ini, karena bagi kami efektivitas waktu kelas 12 sangat penting setiap waktunya, sehingga pengorbanan-pengorbanan seperti kelas 10-11 tadi, terhadap ulangan, dan lain sebagainya materi, kami tidak bisa lakukan di kelas 12. Baik. Data yang kita peroleh dari mulai tanggal 19 Juli sampai 20 Agustus kemarin kelas 12, rataan angkatannya itu 79, KKM kita 70. Kelulusannya yang di atas KKM, putra-putri kita per Agustus kemarin yang disampaikan di awal September kepada Ibu Bapak, 92%. Jadi ada 8% yang masih di bawah KKM, tapi kalau dicek itu nilainya masih kepala 6, artinya nggak terlalu jauh. Dan kalau dicek lagi ternyata belum susulan, baik tugas ataupun ulangan. Sehingga mudah-mudahan nanti dengan hiruk pikuk lain sebagainya, mohon untuk dikuatkan susulan lain sebagainya kepada putra-putri Ibu Bapak semua. Ini penting, Ibu Bapak. Kami ingin menghebatkan kualitas tahun ini dengan mewajibkan TB Smart. TB Smart itu wajib karena melekat dengan kurikulum. Dan tidak ikut kami kurangi 10 poinnya. Kalau kurang dari 70, kita tidak libatkan dalam ujian akhirnya.
karena ini sebuah kewajiban. Di situ ada keberkahan, ada guru yang mengajar yang hebat-hebat, gitu, yang ada doa di dalam. Dan ini kami melakukan evaluasi yang sangat mendalam terhadap layanan-layanan dari setiap tahun. Gitu. Dan ini adalah salah satu jawaban kita untuk meyakinkan kepada ibu bapak semua bahwa angkatan ini walaupun kondisinya sama, mungkin saat ini harus online, tapi efektivitas kita terus jaga. Mudah-mudahan Allah kabulkan seluruh harapan keinginan kita untuk mencapai ke titik yang dicita-citakan oleh putra-putri itu semua. Baik, ini hanya selayang pandang bahwa kelulusan dari SMA Taruna Bakti adalah satu, mengikuti aturan yang diberlakukan oleh pemerintah RI. Yang kedua, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. 3, predikat sikap nilai baik untuk sikapnya baik. Untuk ekstrakurikuler wajib pramuka juga baik. Dan tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang yang di bawah KKM. Apabila ada, maka akan diambil semester 1-nya dan akan dirata-rata. Lalu lulus seluruh ujian yang dilakukan oleh sekolah. Ujian sekolah berarti harus lulus. Yang ke-7, rata mata pelajaran yang diuji dalam ujian kelulusan harus 70 minimal. Dan kalaupun boleh terkecil hanya 63. Kurang dari 63 berarti diplenokan. Yang 8, rata nilai rapot harus sesuai KKM 70. Lalu nomor 9, kehadiran harus 90%. Jadi nanti ibu bapak kalaupun offline-nya sudah mulai banyak, bukan berarti yang online itu kehadirannya diperhitungkan jadi tidak. Jadi kita sangat memahami dan sangat menghormati keputusan ibu bapak. Makanya sesuatu yang di PTMT ini untuk kelas 12 kenapa kami tidak arahkan diikutkan adalah lebih ke arah tadi alasan. Nah, yang ke-10 adalah nilai disiplin. Minimal 70. Kurang dari 70, kami plenokan. Nah, karena itu, saya berharap ibu bapak semua untuk meyakinkan bahwa syarat-syarat ini penting. Anak kita akan berhadapan nanti dengan tryout, dengan ujian, dan dengan pleno kelulusan. Setelah itu, bahkan sebelum kelulusan, ada yang sudah diterima lewat SNPTN, ada yang sudah diterima oleh PMDK-nya, jalur swasta, itu nanti kita bisa lihat seiring perjalanan dan informasi berikut. Baik, ini kelulusan 2020-2021. Seperti diketahui bahwa online 2020-2021 adalah betul-betul online, murni online. Dan hasilnya di SNPTN, kalau ukuran Bandung Raya kita peringkat 3. Yang pertama BPK. BPK penabur 1. Tapi jumlahnya nggak terlalu jauh. Tetapi hebatnya anak Tarbak adalah 20 ITB. 6 Unpad, ada kedokteran pula. ITB-nya yang dipilih cukup dan sangat tinggi. Dan kalau diakumulasi ITB itu dengan SBMPTN dan mandirinya ada 42 siswa di ITB. Unpadnya ada 25, UI-nya ada 11, ITS ada 8, Unbrau ada 8, Unair ada 4, UGM ada 3, IPB ada 3, lainnya 6. UPI udah 2 tahun ini. Saya ingin meyakinkan sama ibu bapak semua bahwa setiap tahun pemerintah melakukan beberapa perubahan aturan. 3 tahun lalu, 4 tahun lalu 100%. Silakan anak yang akreditasi A ikut SNPTN. 3 tahun lalu 50%. 2 tahun lalu 40%. Kemarin 40%. Tahun ini kurang tahu. Kalau 40% itu kisaran anak kita antara 90-an sampai 100 lah. Sampai 100 itu yang ikut. Dan itu pun nggak semua, karena banyak yang peringkat 60 ke sana. Karena peringkatnya dari kita, anak boleh tahu. Itu dia tidak daftar kadang-kadang. Tapi yang tidak daftar karena kita mau mengoptimalkan, kemarin anaknya membuat surat pernyataan sehingga kita bisa gantikan untuk ke nilai yang berikutnya. Nilainya adalah bahasa Indonesia untuk IPA, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi. Untuk di IPS ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika,
sosiologi, geografi, dan ekonomi. Itu yang kita peringkatkan, dan itu pun bisa dilihat dari ibu bapak kepada anaknya di wali kelas atau ke BK, ke BK saja biar lebih efektif. Nah, yang berikutnya adalah dulu karena sering dipublish sehingga ada beberapa anak yang sudah diterima swasta dan mencoba negeri hanya ingin ditempelin di binder. Saya 2 kali dapat surat dari kampus karena anak itu tidak pilih, malah pilih swasta. 2 tahun terakhir ini sangat efektif. Terlebih ruang mandiri dari kampus-kampus negeri diperbesar, maka banyak orang tua beralih ke swasta sekalian. Ada BINUS, komputer science yang paling dominan, ada Parahyangan, yang paling dominan adalah ilmu hukum, hampir 50%. Dilanjutkan HI, hampir 30%. Ada 15% itu arsitektur. Sisanya ada di ada di akuntansi dan lainnya. Nah, karena itu Maranatha kedokteran, psikologi, Unjani kedokteran gigi, kedokteran umum, sudah menyebar. Dan ke luar negeri tahun ini diberkahi Allah. Ini dokumennya. BINUS 11 siswa tahun kemarin dengan jurusan yang paling tinggi di BINUS. Telkom pun sama, ada 18 siswa dengan jurusan-jurusan yang paling tinggi. Unpar ada 58, dominan anak kita 50% sampai 60% ilmu hukum yang diambilnya, dan itu adalah level sudah persaingan nasional. Dan ini ada yang lewat PMDK dan jalur tes yang langsung mereka tidak lagi berpikir negeri. Maranatha ada 9, Jani ada 6, Prasetya Mulia ada 3, dan Unisba ada 4. Dan ini yang ke luar negeri tahun kemarin. Ada yang ke Amerika, ada yang ke Singapura, ada di Hong Kong, ada di Australia, dan di Jepang. Dan saya berharap dan kita berupaya bersama, baik secara proses yang kami lakukan di sekolah, maupun bimbingan menguatkan ibu di rumah, untuk terus bersabar, karena mereka baiknya, mereka hebatnya, mereka rajinnya, saat ini harus kita paksa. Karena waktu ini tidak akan terulang. Karena itu haruslah jadi pemenang, bahwa di bulan Maret, di bulan April, di bulan Mei ke depan, nama-nama yang diharapkan sudah tercantum di kampusnya masing-masing. Karena itu, mohon maaf, sekali lagi kelas 12 tidak kami libatkan dalam uji coba, tetapi kami akan meninjau kembali setelah efektivitas ini, kalaupun diperbolehkan kelas 12, namun hybrid learning yang kita akan gagas di Oktober belum bisa kita lakukan, dan kendala keefektifan belum terjaga rapi, maka kelas 12 kami akan optimalkan sebagai layanan online yang terus kami tingkatkan setiap waktu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan kepada Pak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Asgun, presentasi yang powerful ya, walaupun siang-siang ini. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan pemaparan dari Bapak Kepala Sekolah. Sekarang silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu, dan karena memang pertemuan ini waktunya terbatas, hanya maksimal untuk 5 pertanyaan. Nanti lebihnya bisa disampaikan ke wali kelas yang nanti diteruskan ke manajemen. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh raise hand dulu, kemudian buka kameranya dan memperkenalkan diri. Mangga. Mangga, silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan seputar pertemuan hari ini. Izin Pak Fahmi. Mohon, mangga Pak. Saya Roni. Baik, Pak Fahmi izin bisa langsung atau menunggu yang lain? Boleh, langsung aja Pak. Langsung Pak. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep,